Ya, di AS Roma Indonesia sendiri perkembangan pengikutnya, fansnya, followersnya lumayan pesat ya semenjak COVID malah. Karena Semenjak semenjak COVID? COVID, iya, karena semenjak COVID hasil-hasil Roma itu positif terus. Oh, Dan Roma di pekan perdana kalah WO 3-0. Oh iya. Ya. Saya percaya sih kalau Totti udah balik ke manajemen, Roma bakal jadi lebih baik sih. Karena nggak ada orang yang lebih tahu Roma daripada Totti. Wah. Halo guys, kembali di Tes10 TV, kembali di acara Komda, komentator dadakan. Dan dalam episode kali ini, gue akan membahas salah satu tim besar di Italia, salah satu tim yang luar biasa di Italia, yaitu AS Roma. Gue sudah mengundang dua orang untuk hadir di Tes10 TV. Kali ini ada Virsi Idris, salah satu pendukung Newcastle yang saat ini mulai mencintai AS Roma sepertinya. Virsi, apa kabar Virsi? Halo, apa kabar Mas Tio? Thank you undangannya ke Tio TV. Yes. Itu by the way bajunya mahal banget itu yang lu pakai. Wes, Robi Bajio. Oke, thank you Virsi. Yang kedua adalah Bro Reza. Ini dari AS Roma Indonesia. Ya, halo semua. Terima kasih udah diundang. Dan ya saya bakal pro Roma karena kerja buat Roma. Iya dong. Oke, pertama Virsi dulu ya. Virsi, bagaimana lu lihat AS Roma musim ini? Kalau kita ingat dulu dia suka compete ya sama Juventus, tapi emang spesialis up ya. Susah sekali mengalahkan Juventus. Nah kali ini persaingan terbuka nih. Apapun bisa terjadi. Menurut lo apakah Liga Italia musim ini akan ada juara baru? Juventus tidak juara. Nah, sebenarnya gini Mas Tio, ini yang pertama kita sempat saya bahas juga di channel lain pada awal musim. Memang ini musim yang benar-benar terbuka banget. Ya alasannya pasti karena juara 9 tahun itu dia mengalami perubahan yang sangat besar kan. Pertama di timnya, pelatihnya, kedua mereka kelihatan kesulitan nih dengan budget keuangan sekarang yang ada dengan COVID. Mereka harus motong wage bill mereka banget. Walaupun begitu wage bill-nya Juve kan masih dua Roma sama Inter kayaknya ya, itu kalau ditambahin juga masih belum nyamain Juve kan. Iya. Jadi emang wage bill Juventus itu keterlaluan di Serie A, tapi emang mereka ngurangin. Coba kalau kita lihat persaingan yang terbuka benar, karena si legendanya Mas Tio nih, Giuseppe Giannini, dia baru ngomong kan kompetisi sekarang tuh sangat terbuka banget gitu loh. Roma bisa Scudetto karena Juve dan juga Inter yang tadinya bakal digadang-gadang. Saya waktu bikin prediksi dulu awal musim Serie A tuh kalau nggak Juve, Inter itu udah fix banget karena Conte sebenarnya dia punya mindset yang benar untuk menjadi juara di Serie A. Tapi ternyata zong juga gitu loh. Ya kalau kita lihat padahal Roma juga awal musim sebenarnya Mas Tio mercatonya dia awalnya nggak terlalu bagus kan. Kalau saya bilang awalnya nggak terlalu bagus karena mereka sebenarnya udah nyiapin tim untuk bermain tanpa Edin Dzeko. Edin Dzeko udah siap kan mereka lepas ke Juve. Tadinya mau ada transfer beruntun lah ya dengan Arek Milik datang dari Napoli. Agennya Arek Milik udah ada di Trigoria, tapi ternyata gagal gitu. Cuman ya kalau kita lihat sekarang performanya, kalau kita lihat perolehan poinnya berdasarkan XG dan lain-lain tuh Roma emang udah sesuai tempatnya. Tinggal mereka perlu sedikit boost, dikit sih kalau saya bilang, untuk bisa naik ke peringkat 1 apa 2. Dan sangat mungkin sih. Sangat mungkin. Waduh, gue demen nih kalau Virsi ngomong sangat mungkin. Jadi 2001 terakhir juara itu cukup lama. Gue masih muda banget itu. 2001. Oke, sekarang ke Bro Reza. Reza, bagaimana dengan AS Roma Indonesia? Apakah memang perkembangan Roma di tahun ini banyak sekali fans dan juga berita-berita Roma enak untuk dibuat di AS Roma Indonesia? Ya, di AS Roma Indonesia sendiri perkembangan pengikutnya, fansnya, followersnya lumayan pesat ya semenjak COVID malah. Karena semenjak COVID hasil-hasil Roma itu positif terus. Akhir musim kemarin sempat menang beruntun, kalau nggak salah 7 kali beruntun. Kemudian awal musim ini walaupun kelihatannya nggak ada persiapan yang matang, tapi ternyata hasil-hasil mereka bagus di Serie A ataupun di Liga Eropa gitu. Ini sebenarnya cukup mengejutkan sih kalau buat saya, karena kan Roma ini musim lalu
sampai awal musim ini tuh ada di titik terendah periodenya Palota kan sebenarnya. Sampai akhirnya transisi kepemilikan ke Fredkin sekarang. Dengan tanpa ada persiapan yang matang, dengan transfer yang dalam tanda kutip agak amburadul, karena kan Petrachi sendiri direktur olahraganya dibekukan sama mereka gitu. Tapi dengan siasat transfer yang sebenarnya kayak coba-coba ternyata efektif di awal musim ini gitu, melanjutkan kepositifan mereka musim lalu gitu, dan sangat bagus buat kita tentu, buat Roma Indonesia, karena engagement selalu sesuai sasaran, followers selalu naik, dan ya kita senang dengan hasil itu gitu. Sebetulnya berita apa sih yang menjadi menarik untuk diangkat ketika tadi Reza mengatakan bahwa setelah pandemi ini justru followers-nya atau engagement-nya makin banyak dengan followers? Iya, kecenderungannya kan selalu seperti itu ya. Kalau fans klub favorit mereka punya hasil bagus, konten apapun yang kita keluarin itu bakal dilahap sama followers sama fans gitu. Nah, di Roma ini kita diskusi kebebasan berekspresi untuk buat konten atau buat berita, semuanya dilahap gitu. Entah kita buat games kayak misalnya Gesu misalnya, atau Spot the Difference kayak gitu misalnya, konten-konten simple gitu. Engagement-nya bisa tinggi karena memang ya apa aja dimakan ketika klub favorit mereka dapat hasil yang bagus gitu. Oke, Bro Firsi, kalau lihat AS Roma saat ini, apa yang bisa dikatakan paling menjual dari sisi materi pemain, dari sisi pelatih, dan juga seorang owner baru dari Amerika? Ya, kalau kita lihat emang kalau dari pelatih, Fonseca itu sebenarnya pasti di Itali masih kalah pamor lah ya dari legenda-legenda yang jadi pelatih sekarang gitu. Lagi kalau kita lihat sekarang Pirlo pun kedatangannya bawa banyak pemberitaan lagi ke Juve gitu, walaupun nyatanya performa di lapangan masih jauh gitu. Tapi Fonseca punya ininya sih, Giannini lagi nih Mas tadi ngomong, dia bilang Fonseca tuh punya intuisi, cerdas gitu. Walaupun kita lihat Under sama Kluivert kan akhirnya cabut kan, akhirnya selama ini nggak, ya mungkin performance-nya nggak seperti yang diharapkan gitu. Tapi mereka datangin Pedro gitu loh, terus habis itu Mkhitaryan penampilannya juga oke. Jadi strateginya si Fonseca untuk ganti 4-2-3-1 dia ke 3-4-2-1 gitu. Pemakaian half strikernya di belakangnya Dzeko itu menuai pujian gitu. Apalagi sekarang Veretout juga datang dari Fiorentina juga oke kan. Sebenarnya saya udah lama sih ngeliatin Veretout ini, dia dari Nantes kan dulu di Liga Prancis. Itu dia emang dari dulu saya suka lihat mainnya, tapi nggak tahu di Fiorentina akhirnya dijual berapa, 18 juta euro juga, 18 juta euro ke Roma, kok kayaknya masih terlalu murah untuk pemain sebagus dia kalau saya bilang sih. Apalagi Chris Smalling juga kayaknya senang nih Mas ya di Roma gitu. Dia udah ada rumahnya di sana. Dia The best defender itu. The best defender in Serie A loh. Iya, di United digituin ya, Mas Tio kan ngerti banget jadi ya jokes. Di sini di Serie A jadi small ini. Oke. Jadi small ini. Menurut lo setuju nggak kalau ini dulu Roma tahun 99 dilatih oleh Fabio Capello sampai 2004 dan memberikan gelar juara. Setelah itu berganti pelatih tapi tidak pernah bagus. Akhirnya baru Spalletti 2005-2009. Nah setelah itu Roma berganti-ganti pelatih terus nggak jelas ya, sampai akhirnya menemukan Fonseca. Ini Fonseca menurut gue sebuah harapan. Apakah setuju ataukah ada pendapat lain? Ya, kalau sebenarnya gini, sempat lihat juga sih Mas saya perolehan poinnya Roma berbanding Juve dari 2015-2016 lah. Kalau kita lihat Juventus dulu, Juventus itu tuh stabil di 90 poin, 91 poin, 91 poin, 95 poin, 90, baru kemarin 83. Tapi kita sedikit ilangin lah musim Corona kemarin, rada aneh aja. Sementara Roma tuh rada fluktuatif ya, kalau saya lihat 80 poin pada 2015-16, terus musim setelahnya dia 87 poin, terus musim setelahnya dia 77 poin, habis itu 18-19 drop jadi 66 poin, baru kemarin Roma udah di jalan yang benar menurut saya Mas, dengan perjalanan dia sejauh ini. Kalau dia bisa konsisten aja perolehan poinnya, kita selalu lihat Roma sebagai tim ketiga lah di Serie A, itu dari beberapa tahun yang lalu gitu loh.
Dia pasti selalu di belakang Juventus, di belakang Inter gitu. Tapi sekarang musim lalu kan kita dan musim ini juga kita mulai berbicara AC Milan naik gitu. Jadi ya saya sebagai fans sih nggak mau lihat tiba-tiba Milan datang, kalau misalnya saya fans Roma, saya nggak mau lihat tiba-tiba Milan datang dari belakang nyalip posisi yang seharusnya this is ours gitu loh. Ini kita, ngapain kamu tiba-tiba jadi hebat lagi sekarang? Ini kita udah trailing Juventus sudah berapa lama nih? Bolehlah kita naik gitu. Oke, Reza setuju nggak Reza kalau tadi Virsi katakan bahwa sebetulnya ini kesempatan Roma menjadi Scudetto, kesempatan itu besar sekali. Dari sisi fans, apakah memang hal itu mungkin dengan materi pemain yang praktis, pemain muda, dan juga pemain baru yang main di Italia? Iya, iya. Kalau ngomongin Scudetto, jujur aja kayaknya masih agak jauh sih kalau ya untuk sekarang, karena Oh dong, yakin dong. karena gini, Juventus itu kan ya mereka itu juaranya itu lebih sering karena dibantu sama kompetitor mereka gitu. Kompetitor mereka ketemu tim-tim kecil biasanya inkonsisten, sementara Juve konsisten terus dapat kemenangan. Nah, Roma biasanya di pertengahan musim itu agak nggak konsisten untuk meraih kemenangan, terutama ketika ketemu tim-tim kecil gitu. Cuma kalau melihat start untuk sekarang, mimpi untuk Scudetto pasti ada. Tapi kalau mau realistis ya tentu Liga Champions aja sih, zona Liga Champions untuk AS Roma musim ini. Gitu. Sudah Liga Champions itu kan 2, 3, 4. Nah, peringkat berapa Reza maunya? Yang jelas dong. Peringkat ya ngulangin zaman Rudi Garcia deh, peringkat 2. Itu baru gue demen. Jelas ya kan. Terus menurut lo pemain yang pembelian paling bagus yang bermanfaat untuk strategi Ilupi siapa saat ini? Kalau untuk transfer terbaik, ya jelas Pedro ya. Bahkan mungkin yang salah satu yang terbaik di Serie A musim ini, transfer terbaik Pedro gitu. Karena ternyata dengan pengalamannya di Barcelona, kemudian dia lama juga di Chelsea, sangat berguna untuk tim muda AS Roma. Karena kan secara rata-rata umur Roma ini salah satu yang termuda gitu. Jadi memang dibutuhkan sosok-sosok senior berpengalaman, nggak hanya Edin Dzeko, tapi juga sosok-sosok kayak Pedro, kemudian Mkhitaryan gitu. Cuma kalau untuk secara taktikal, paling krusial menurut saya Dzeko sih, karena Fonseca ini suka banget main bola-bola atas, bola-bola diagonal gitu. Kalau lihat gol-golnya Roma itu hampir semuanya crossing kan semua gitu. Dan Dzeko itu adalah pemain yang sangat vital untuk skemanya Fonseca gitu. Entah dia untuk mengeksekusi kans atau dia untuk membuka peluang gitu. Jadi pemantul untuk pelayannya sebagai playmaker seperti Mkhitaryan atau Pedro gitu. Oke, Edin Dzeko ini garis bawahi tadi yang Reza katakan, Virsi. 2016 sampai saat ini Edin Dzeko menjadi Edin sentris ya. Selalu bola ke dia. Setuju apa yang Reza katakan. Nah, tapi dalam beberapa pertandingan terakhir Dzeko dicadangkan. Justru gue melihat nih ada sebuah perubahan strategi dari Fonseca. Dia pakai 3 striker, tapi tidak ada yang tinggi. Apakah memang ini satu perubahan yang coba dilakukan untuk bisa bersaing di Serie A dan juga di Eropa? Iya, ya itu tadi di awal kan kita bilang bahwa dengan si Fonseca berpikir untuk melepas Dzeko pada awal musim, sebenarnya dia itu berpikir mungkin untuk evolve sistemnya ya Mas ya. Evolve sistemnya dari apa yang dia punya sebelumnya. Karena kalau kita lihat Arek Milik tuh bukan kayak Dzeko. Arek Milik lebih suka main bola di bawah. Sama dia tipikal inilah. Dia kan didikan Ajax dulu. Dia main bola di kaki. Dia technical sangat tinggi. Dan yang menarik adalah dia emang hampir 10 tahun lebih muda dari Dzeko. Jadi kayaknya si Fonseca ngelihat cara bermain dia ke depannya mungkin di lini depan akan seperti itu. Tapi akhirnya kalau kita lihat sekarang juga dengan penampilan Dzeko kayak gini nggak ada masalah gitu. Karena kalau kita lihat mereka salah satu pencetak gol terbanyak kan di Serie A masih. It doesn't matter gitu. Penampilan lini depannya oke. Tapi menurut gue memang ada lini belakang aja nih Mas yang harus dibenahi aja nih. Udah berapa? 11 kali kebobolan ya. Tim yang paling banyak kebobolan di 5 tim teratas di Serie A sejauh ini. Jadi mungkin dia juga Fonseca melakukan beberapa perubahan untuk mencari balance yang tepat itu ya harus diperlukan kalau ingin mencari konsistensi tadi yang dibilang.
Karena kalau sekarang ini awalnya ini musim belum seberapa kok, baru sebulan jalan. Kalau emang mau jalan Giornata, ya. terusnya belum lagi dengan masalah-masalah sekarang, ada tiba-tiba pemain ini COVID, pemain itu COVID, Pioli baru kena COVID juga ya. Kita harus Fonseca harus selalu siap dengan plan A, plan B, dan pun plan C menurut saya, Mas. Ya, tadi Mercy katakan banyak kebobolan, tapi itu kan belum ada Smaldini. Sekarang Smaldini sudah dan Roma di pekan perdana kalah WO 3-0. Oh, iya. Ya, lagi ditambah benar kata Reza, kalah 0-3 gratis tuh. Nah, Virsi, masih ke Virsi, selain back, apakah penjaga gawang juga menjadi sorotan buat Virsi? Karena Paul Lopez dan juga Mirante ini sebetulnya bukan penjaga gawang kelas 1. Iya. Ya, kalau kita lihat juga sebenarnya sektor penjaga gawang di Serie A mungkin yang paling kuat memang masih Donnarumma ya, Mas ya. Yang untuk kelas 1 pun saya nggak lihat Chesney itu kelas 1 di dunia di Juventus gitu. Sebenarnya kalau mereka Roma bisa compensate dengan lini belakang yang bagus, nggak masalah gitu. Kita lihat kemarin Robin Olsen juga akhirnya mereka bisa buang kan, Mas. Kemarin dia sempat main tuh buat Everton. Mas sebenarnya dia decent, dia bagus, dia kiper Piala Dunia, tapi akhirnya dia kalah tempat oleh Paul Lopez. Kalau si Fonseca melihat ada kualitas yang bagus dari sang kiper yang melebihi Olsen, itu sih menurut saya dia ada sesuatu lah yang bisa pertahankan gitu ke depannya. Oke, dari Reza, apakah sudah cukup puas dengan penampilan lini belakang dan juga penjaga gawang? Ini pertanyaan hampir sama dengan Virzi. Ya, lini belakang Roma itu kalau menurut saya sih bermasalah di pengalaman ya, karena pemainnya itu masih sangat-sangat muda. Mancini masih 23 tahun, Kumbula masih 20 tahun, Ibanez juga masih 20 tahun. Jadi memang butuh sosok-sosok seperti Smalling, tapi memang untuk berkompetisi di 38 Giornata tentu belum cukup, nggak cukup gitu. Jadi menurut saya Roma harusnya mendatangkan satu back lagi berpengalaman sih. Sosok yang mungkin bisa kita lihat musim lalu dari Kolarov yang aslinya back kiri tapi ditarik ke belakang jadi skema 3 back, dan itu sangat membantu sekali kalau menurut saya musim lalu. Kalau bicara soal kiper, iya Paul Lopez menurut saya sangat mengecewakan sih musim lalu, karena kan dia digadang-gadang jadi penerusnya Alisson gitu. Cuma ternyata memang responnya menurut saya nggak istimewa gitu. Dan Fonseca nggak salah pada akhirnya musim ini menjadikan Mirante kiper nomor 1, karena memang secara pengalaman Mirante sangat berpengalaman di Serie A. Dulu di Juve sempat jadi kiper kedua, kemudian di Parma, kemudian Bologna, dan sekarang pilihannya ya memang tinggal Mirante. Cuma ke depan memang Roma harus berpikir untuk cari Alisson selanjutnya sih. Ya, itulah kesalahan Roma, membuang Salah dan membuang Alisson. Makanya gue benci banget sama yang namanya Palota. Mata duitan bener asli. Udah nggak ada. Reza, kalau melihat tanpa Zaniolo, apakah pengaruh banget untuk AS Roma di sisi penyerangan? Ya, Zaniolo udah masuk musim ketiga ya sekarang di Roma. Di musim pertama dia masih sangat muda, jadi kita nggak bisa komparasi di situ. Tapi kemudian di musim kedua dia cedera panjang, kemudian di musim ini juga dia cedera panjang gitu. Jadi sebenarnya Roma udah terbiasa tanpa Zaniolo gitu. Jadi kalau ditanya apakah Zaniolo bakal krusial buat Roma nanti, saya nggak bisa jawab itu sih. Karena memang sebenarnya dampak krusial dia di Roma itu belum benar-benar kelihatan gitu. Oke, tapi lu masih percaya bahwa Fonseca akan membawa Roma kembali ke zona Liga Champions? Oh, percaya tentu. Karena ya itu target dia gitu. Karena dari rumor-rumor belakangan kalau Fonseca akhirnya gagal ke Liga Champions, dia bakal diganti oleh pelatih lain. Jadi udah pasti mereka bakal mati-matian ke Liga Champions, dan ya saya percaya Roma bakal bisa masuk ke zona Liga Champions musim ini. Oke, Virsi, tadi kita sempat bahas Zaniolo. Sudah hadirnya, ini ada sedikit transfer yang membingungkan ya bagi Romanisti. Melepas Justin Kluivert, kemudian melepas Cengiz Under, tapi dia justru mengambil satu pemain tua, Pedro, sekian pengalaman ya, dan juga Borja Mayoral, ini yang notabene buangannya Madrid. Buangannya Real Madrid, ya.
Bagaimana Virjik? Ya kalau apa ya? Pertama sih mungkin soal Zaniolo dulu ya juga. Saya ketika pertama si Zaniolo naik nih, saya juga sempat bikin beberapa artikel soal dia, Mas. Dia benar-benar menarik perhatian lah di Serie A ketika itu bintangnya kayak dikabarkan bakal bersinar banget. At least di tim ini secara market value, kalau gue lihat di transfer market ini, dia pemain yang market value-nya paling tinggi di skuad Roma tuh masih dia, Mas. Karena dia punya potensi kan, dia 21 tahun, tapi sayangnya 2 cedera besar kayak dia nggak banyak pemain yang akhirnya bisa balik dalam prime condition mereka lagi setelah mengalami 2 cedera besar seperti itu. Kalau kita lihat pemain-pemain yang dibuang, kalau Justin Kluivert saya kurang ngikutin deh dia di mana sekarang. Tapi kalau Cengiz Under dia di Inggris lumayan banget loh, maksudnya impact subnya Leicester, dia bisa berkolaborasi baik dengan Jamie Vardy. Dia punya something to offer gitu loh, ada sesuatu yang dia masih bisa tawarkan, entah karena Kluivert ke Leipzig. Nah, Leipzig ya pantas lah, makanya pantas rada-rada kehilangan kontak. Ya. Karena jarang nonton Bundesliga juga. Nah, kalau kita lihat Cengiz Under masih bisa punya sesuatu yang ditawarkan. Tapi kalau di Italia kan gini sih, menurut saya konsepsi tua apa enggak di Serie A itu beda sih dari di liga lain. Pedro katanya ketika si Andrea Pirlo dijual dari siapa? Dari Milan ke Juventus. Ketika Juventus ngambil dia lah 34 tahun. Terus kayaknya pastinya bisa dia tawarin karena dengan punya dia. Apa yang ngebawa di luar lapangan itu yang bagi para pemain lain buat jadi Pedro ini yang nggak sembarangan. Media Italia sekarang menjuluki 3 lini depannya si Roma, Zeko, Miki sama Pedro sebagai the three tenors gitu loh. Artinya Tridente ini punya sesuatu yang dulu-dulu nggak dimiliki oleh pemain-pemain Roma lain. Gitu sih. Nah, Mkhitaryan. Ini Mkhitaryan seperti mendapatkan second win atau kesempatan kedua dalam karirnya. Reza, bagaimana Reza melihat lini tengah Lorenzo Pellegrini, Cristante, Diawara, sampai Mkhitaryan? Apakah berbeda dengan musim lalu? Ketika kali ini Diawara justru jarang sekali mendapatkan tempat, meskipun dia cedera ya. Tapi tampaknya kalaupun dia balik, ini akan sulit bersaing dengan para pemain yang tadi saya sebutkan. Iya. Ya Diawara di awal kemarin sempat kena COVID juga ya, jadi kehilangan tempat. Tapi menurut saya memang 3 gelandang Roma terbaik dan selalu dipasang Fonseca memang Pellegrini, Veretout, sama Mkhitaryan. Perpaduan mereka krusial buat aliran bola Roma gitu. Dan Mkhitaryan ternyata bisa jadi alternatif kesuburan Roma gitu, karena musim ini Mkhitaryan udah 5 gol dan 4 assist, jadi ya memang dia sudah bangkit lagi dan krusial buat Roma untuk ke depan gitu. Oke, kalau bicara mengenai Cristante yang juga bisa disulap jadi seorang center back, apakah Reza sebagai fans lebih setuju dia sebagai gelandang bertahan yang notabene banyak sekali tertinggal atau tidak fighting spiritnya nggak seperti Diawara, ataukah dia memang sebagai center back saja, sebagai pelapis dari Mancini, kemudian Smalling dan juga daripada Fazio yang dipasang? Nggak bisa lari ya. Ya. Ya, Cristante jujur sejauh ini masih agak kecewa sih lihat Cristante yang bersinar di Atlanta, dibeli 30 juta euro ke Roma, di Roma lebih sering jadi pelapis gitu. Jujur agak kecewa, cuma mungkin memang karena Cristante tidak ditempatkan di posisi yang benar. Kalau saya lihat dulu di Atlanta, dia ditempatkan di belakangnya si Petanya dulu. Petanya kemudian ada Cristante dan kemudian ada Ilicic gitu. Jadi dia lebih bermain ofensif gitu. Nah, sementara di Roma tugasnya berbeda gitu. Dia lebih defensif. Jadi mungkin karena itu potensi sejatinya nggak keluar di Roma gitu. Nah, ya semoga aja Fonseca bisa lihat itu di sesi latihan gitu. Kalau memang sebenarnya Cristante itu lebih bagus untuk bermain ofensif daripada disuruh bertahan. Ya, kalau tadi kamu melihat bahwa
transfer yang dilakukan oleh Roma apakah sudah tepat atau belum? Dengan merubah banyak pemain di posisi-posisi yang sentral musim ini. Roma memang melihatnya nggak luar biasa, tapi menurut saya tepat sasaran semua sih. Mempermanenkan Chris Smalling itu krusial, karena Smalling musim lalu tampil luar biasa menurut saya. Kemudian ada menjual Kolarov, menurut saya juga krusial, karena kemudian Spinazzola jadi punya waktu bermain lebih sebagai back sayap kiri gitu. Dan Pedro yang terutama sekarang ternyata bisa langsung menyatu dengan permainan Roma. Jadi menurut saya transfer Roma dengan segala kondisinya yang sekarang, di mana mereka nggak bisa ngeluarin manuver-manuver luar biasa sih, menurut saya udah tepat sasaran untuk sekarang. Oke guys, buat kalian yang baru bergabung, kalau kalian lihat gue lancar banget Roma, itu cuma acting ya guys. Karena gue sebetulnya bukan pecinta AS Roma, tapi gue garis keras AS Roma. Oke, Firsi, balik lagi ke Firsi. Firsi, Roma juara karena punya pemain yang luar biasa di sisi sayap. Dulu ada Cafu, ada Candela. Tapi kalau gue compare dengan yang sekarang, ini gue sedih, miris. Karena wingback kiri, wingback kanannya tidak terlalu bagus. Jadi kalau dilihat Rick Karsdorp itu sering cedera, kemudian orang boleh bilang Spinazzola bagus tapi bertahannya buruk. Apalagi Bruno Perez, ya ampun, itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Ya, menurut Firsi, apakah satu kelemahan Roma musim ini selain tadi penjaga gawang dan center back adalah dua wingback mereka? Ya. Kalau kita lihat ini balik lagi tadi ke perubahan formasi yang dilakukan oleh pelatih Fonseca juga ya. Mungkin yang dia lakukan dengan mengubah formasi 3-4-2-1 juga untuk mengkompensasi wingbacknya yang kurang ya Mas ya. Kalau kita lihat emang kalau Cafu sama Candela emang itu kelasnya udah ya kita lihatlah waktu itu pemenang Piala Dunia ujung-ujungnya kan dua-duanya. Ya. Jadi ya kalau kita lihat sekarang ya mungkin sektor itu yang harus dibenahi. Tapi kita lihat juga opsinya nggak terlalu banyak gitu di Mercato kali ini. Misalnya kalau mau dibenahi di Januari, apakah ada opsi yang bagus dengan kondisi yang seperti ini? Ini kan banyak yang bilang bahwa Mercato Januari ini penting untuk tim-tim Italia karena banyak yang bilang bahwa Serie A itu dimenangkan lebih banyak di Mercato, di bursa transfer ketimbang apa yang terjadi di lapangan. Jadi pembelian yang tepat dan penjualan yang tepat itu akan menentukan buat tim. Ya kalau mereka emang nanti Fonseca pada akhirnya diberi kebebasan untuk membenahi tim ini pada bulan Januari, menurut saya dia bisa menemukan boost itu tadi yang diperlukan gitu, karena sekarang ini mereka jalan oke aja, tapi mereka perlu sesuatu yang sedikit lebih untuk bisa menantang itu tadi peringkat 1 dan 2. Oke, ini Mercato yang bagus menjual pemain dan membeli pemain. Kalau menurut Reza, kalau Reza disuruh membuang 5 pemain yang tidak penting buat AS Roma saat ini, siapa Reza? Yang selalu di bangku cadangan nggak pernah dimainin lagi sama Fonseca. 5 pemain. Nomor satu udah pasti Juan Jesus itu. Dia di Inter gagal, di Roma pun kayak buat tambah-tambah aja kan, dan dia nggak pernah jadi pemain inti 3 atau 4 musim di Roma ini gitu. Ya. Juan Jesus, kemudian siapa lagi? Ada Paul Lopez, kayaknya memang dia nggak punya prospek yang bagus. Kayaknya lebih baik diinvestasikan untuk kiper lebih bagus di Mercato nanti. Kemudian siapa lagi ya? Pastore enggak, Pastore? Wah, Pastore udah pasti. Karena dia cedera terus kan. Ya. Totti dulu waktu masih jadi salah satu petinggi Roma kan udah mewanti-wanti Roma buat nggak beli Pastore karena dia emang injury prone kan, dan itu terbukti sekarang hampir nggak pernah main dia 3 musim di Roma. Kemudian siapa lagi ya? Bruno Perez mungkin, karena memang dia beberapa kali tampil eksplosif, mencetak gol-gol ke jala tim kecil gitu misal. Tapi lebih baik Roma cari sayap kanan yang lebih muda dan lebih berkualitas lagi sih ketimbang Bruno Perez. Karena Rick Karsdorp pun beberapa kali memang tampil bagus, tapi kayaknya sulit diharapkan karena dia juga sering cedera. Oke, persis apa yang dikatakan Reza, semua pilihan saya. Top, kita sama berarti kita. Itu 5 pemain yang memang lemah. Oke, Firsi, kalau Firsi melihat secara global, siapa sebetulnya pesaing Roma
untuk raih Scudetto atau bersaing di zona Liga Champions musim ini. Ya, yang penampilannya lagi meningkat ya selain si Roma dan ya Milan tentu aja, tapi Napoli sih sebenarnya. Napoli kan dia awal musim ini mecahin rekor mereka untuk datangin penyerang Lille itu ya, Osimhen atau siapa gitu namanya. Dan mereka juga di bawah Gattuso oke sih, naik banget. Ya kalau kita lihat sekarang benchmarknya berubah kan, benchmarknya dari yang tadinya Juventus atau Inter sekarang jadinya AC Milan tapi nggak bisa benchmark satu doang gitu. Kalau kita lihat Sassuolo sekarang ya don't know apakah mereka bisa terus kayak gini sepanjang musim, apakah mereka hanya kejutan doang di awal. Ya menurut saya itu tempat harus diambil either oleh Napoli atau Roma gitu. Juventus kalau saya bilang sih Mas, dia cepat atau lambat dia akan menemukan ininya sih. Jadi dia nggak akan selamanya di bawah. Dia eventually dia akan aduh ada yang nggak benar nih, apa yang harus kita lakukan. Ini saya masih yakin setengah musim dia pasti akan bisa membenahi kondisinya. Begitupun Inter juga harus hati-hati. Jadi emang untuk Roma menantang ke atas itu ya dia harus bisa menemukan boost yang saya bilang tadi. Kalau enggak, ya tapi ke peringkat Liga Champions saja juga udah oke dalam kondisi seperti sekarang ya Mas ya, provided bahwa nggak ada cedera yang tiba-tiba menghadang atau ya itu tadi balik lagi ke kondisi COVID sekarang. Ini kan bisa aja satu tim hilang 3-4 pemain sekaligus beruntun kayak Liverpool gitu. Jadi antara konsistensi dan juga uji kedalaman kuat nih, karena Roma juga udah punya beberapa pemain yang masih saya lihat nih. Jangan mediknya nih, Spinazzola, Pellegrini gitu-gitu ya pada masih merah sekarang semua kondisinya. Jadi ya itu sih sebenarnya yang konsistensi ke depannya. Jadi elang tetangga sebelah itu elang Jawa. Elang biru itu nggak disebut tadi. PSS dong. Lazio gimana ya? Maksud gue mau dibilang jago ya gimana, mau dibilang jelek ya enggak juga gitu. Mereka tahun lalu blew it banget sih kalau saya bilang mereka tahun lalu. Emang siapa yang bilang jago? Nggak jago. Nggak ada yang bilang jago. Mereka tahun lalu tuh benar-benar yang paling ngebet untuk balik bertanding ketika Serie A lockdown kan presidennya Lazio kan Mas. Ya. Iya loh itu karena dia ngerasa ini tahun kita, ini kita bisa, ini gue bisa. Ternyata mereka tim yang dibentuk untuk main sekali seminggu, bukan rentetan gitu. Kalau rentetan gitu habis mereka ya. Akhirnya ujung-ujungnya jadi malu sendiri Lazio gitu. Kehabisan bensin dan paling mencolok gitu karena sebenarnya mereka yang tadinya udah menantang puncak tiba-tiba jebol banget. Ya Inzaghi, Simone jadi kelihatan dia ya emang kalau tidak pengalamannya juga memimpin tim di papan atas juga akhirnya kelihatan ya. Sayang banget. Ya menurut gue persaingan dua klub ibu kota ini seharusnya bisa lebih seru gitu kalau Lazio bisa naik lagi lah dikit gitu Mas. Cuma satu tim ibu kota cuma satu, Roma doang. Oke, Reza. Kabupaten ya Lazio. Pesaing kita siapa, Reza? Menurut Reza, pesaing Roma? Iya, pesaing Roma, pesaing baru kayaknya Milan sih bakal potensial jadi pesaing Roma karena mereka konsisten banget nih di Serie A dari akhir musim lalu sampai awal musim ini. Juventus sudah pasti, Inter juga kayaknya bakal bangkit. Dan satu lagi yang mungkin bakal eksplosif di pertengahan sampai akhir musim, Atalanta sih untuk Liga Champions. Kayaknya bakal jadi salah satu kompetitor terkuat Roma. Jadi 2 tim asal Milan, 1 tim asal Turin, dan 1 tim dari Bergamo ya. Oke. Kalau Virsi melihat secara keseluruhan, apakah Roma musim ini kemungkinan masuk ke 4 besar itu lebih besar dibandingkan musim lalu karena banyak Romanisti minta di T10 TV dibahas Roma bagaimana target kemungkinan mereka finish di akhir musim. Ya, jadi musim lalu finish 70 poin ya Mas ya. Musim sebelumnya finish 66 poin. Ya harus ada perkembangan sih kalau gua bilang. Dan kayaknya tahun ini kenapa enggak gitu loh. Pasti bisa lah dengan kondisi yang sangat terbuka ini, dengan kompetisi yang menarik memang kompetisinya jadi sangat terbuka itu tadi dengan Juventus melakukan pergantian yang mungkin nggak banyak orang juga ya dengan menunjuk Andrea Pirlo.
Milan juga akhirnya setelah dominasi mereka 24 pertandingan gak terkalahkan tuh mulai kelihatan nih tanda-tanda kriak-kriaknya dikit nih, Yes. mesinnya mulai bunyi Ya. dikit. Lututnya Zlatan mulai nggak kuat kayak 39 tahun main terus-terusan. Jadi Mulai Excel-nya udah ensok bunyi-bunyi. Iya itu dia. Ya kan gak ada yang nebak pekan lalu mereka kan sama siapa tuh Verona ya. Lille kalah 3-0 habis itu 2-2. imbang lawan Iya. Verona ya. Habis itu imbang 2-2 Verona, habis itu lawan Lille kan. Teman-teman gue sih yang fans Milan udah bilang nggak, ketika mereka 24 pertandingan nggak terkalahkan itu tetap rendah hati, jangan sombong gini, karena mungkin mereka dalam mindset mereka udah ngerti ini nggak sustainable, Mas. Jadi ya sekarang dengan kompetisi yang ada sekarang, Roma ya dengan Napoli yang sekarang ya Napoli juga kayaknya kalau Gattuso konsistensi juga masih susah. Jadi kita lihat kesempatan itu pasti masih sangat terbuka. Oke, secara overall, secara bisnis Serie A, banyaknya taipan dari luar ya saat ini. Justru gue melihat bahwa pemilik Italia sendiri sudah mulai tergeser nih. Kalaupun masih ada namanya doang, tapi sahamnya sudah hampir dimiliki oleh taipan-taipan luar. Menurut Firzi, apakah memang Amerika ini, orang-orang taipan Amerika ini, gue jujur, sedikit trauma dengan cara bisnis mereka, cara berpikir mereka untuk memajukan sepak bola. Apakah Friedkin ini bisa dikatakan track record-nya bagus nih, Firzi? Iya, Friedkin ini sebenarnya ini juga nama baru sih, Mas. Buat gue lihat nama mereka ketika pertama mereka masuk itu kan sebenarnya yang isu takeover yang lagi hangat Newcastle kan. Ya. Tiba-tiba timnya Mas Tio aja udah punya pemilik baru, kaget kan udah. Tiba-tiba udah ada pemilik Amerika aja nih. Houston ya, dari Houston ya sekarang mereka ya. Ya kalau kita lihat sih sebenarnya orang Amerika ini pasti ngerti lah olahraga gitu. Mereka pasti ngerti Smartphone dan lain-lain. Mereka ketika datang ambisinya gede kan, menjadikan Roma salah satu klub terbaik di dunia gitu. Tapi dengan pemain-pemain yang sesuai dengan filosofi mereka kan, Mas ya. Pemain muda, pemain yang masih lapar. Tapi kalau mereka misalnya sekarang butuh pengalaman dulu dengan datangin Pedro dan lain-lain, ya menurut gue sih itu masa transisi kan. Ya ginilah kita lihat ini hanya klise, tapi memang hanya waktu yang bisa buktiin sih mereka ngomong bener apa ngomong enggak nih, karena beberapa pemilik di Serie A tuh ngomongnya A tapi ujung-ujungnya mereka melakukan C, D, E gitu. Ini yang harus kita hati-hati. Ya, gue kangen sama Sensi nih. Aduh, Sensi terakhir berikan kita kenikmatan luar biasa 2001 Scudetto. Nah, untuk Reza, bagaimana Reza melihat owner baru, manajemen Roma, dan juga gelontoran dana ya? Kalau sepak bola itu, udahlah kita ngomong duit lah. Duit itu penting banget untuk sebuah tim mercato dan juga menggaji pemain bintang dan mendatangkan banyak pemain bintang. Iya, saya sama kayak Mas Tio sih agak trauma ya sama pemilik Amerika. Karena ya kita lihat track record beberapa klub lain yang dimiliki orang-orang Amerika. MU misalnya. Ya, kita tahu sendiri gimana MU. Arsenal makin bobrok juga dimiliki oleh Amerika. Dan Palota pun walaupun kita sempat ke semifinal Liga Champions, tapi nggak ada gelar sama sekali gitu selama dia 6 musim di Roma gitu. Jadi jujur agak trauma sih sama Friedkin ini, walaupun memang belum kelihatan ya, belum ada manuver-manuver yang dia janjikan untuk Romanisti gitu. Cuma satu hal positif yang saya lihat sih, Friedkin katanya udah mulai melakukan kontak sama Francesco Totti gitu. Jadi dia pengen menarik kembali Francesco Totti dan dijanjikan katanya antara direktur olahraga atau wakil presiden. Dan saya percaya sih kalau Totti udah balik ke manajemen, Roma bakal jadi lebih baik sih, karena nggak ada orang yang lebih tahu Roma daripada Totti. Wah, itu headline-nya mahal banget tuh. Tidak ada orang lain yang tahu Roma selain Totti. Kelas! Itu jadi judul itu. Kelas. Goal.com beda lah. Udah resign saya, Mas. Udah resign. Iya, mengenyam pendidikan. By the way, Reza, lihat perlunya Totti, perlunya De Rossi, atau siapapun untuk masuk ke dalam manajemen, itu adalah hal yang harus atau tidak saat ini? Hal yang harus sih menurut saya, karena waktu Totti resign kan Totti bilang sendiri bahwa
manajemen Roma yang sekarang itu isinya orang-orang Amerika doang, orang-orang dengan mindset Amerika yang cuma bisnis aja gitu. Cuma mementingkan bisnis gitu. Jadi Totti berharap suatu saat Palota keluar dan dia juga bisa masuk lagi dan dia bakal mengajak orang-orang yang memang benar-benar tahu bola, tahu AS Roma gitu. Jadi ya menurut saya memang krusial sih orang yang sangat dihormati lah di Roma dan tahu luar dalam Roma untuk ada di Roma itu krusial gitu. Totti di manajemen oke. Kalau De Rossi di manajemen kayaknya enggak, karena De Rossi kita tahu lah passionnya dia pelatih gitu. Jadi ya mungkin di masa depan siapa tahu jadi pelatih kita. Oke, itu duetnya keren banget tuh. Gitu. Dan ya krusial ya. Iya, kayak masa lalu ya. Dan Itali ini kan Mas kenapa versi? Punya romantisme gitu di mantan kita ada romantisme legenda-legenda mereka balik, mereka jadi pengurus di klub, mereka menikmati kesuksesan gitu. Nedved, terus Maldini gitu-gitu kan maksudnya berkelas gitu apa yang mereka lakukan untuk klub-klub mereka. Sayang sebenarnya kalau ngomongin Totti dan Roma gitu, karena saya pernah bikin beritanya kalau nggak salah dia ya yang ketika dia mengantar anaknya ke Trigoria, latihan dia nggak ikut masuk. Iya, dia nggak mau menginjakan kaki kan di Trigoria kan. Dia bilang bahwa sampai dia nangis di mobil, katanya menurut gue itu apa ya, perlakuan yang sangat sedih sekali bahwa mereka Totti dan Roma itu yang tadinya gini banget tiba-tiba bisa sampai putus kayak gitu tuh sedih banget. Di waktu bersamaan sementara kita lihat Maldini dengan Milan, kayak gitu. Zanetti di Inter siapa? Zanetti kan. Nah makanya itu dia, kita lihat legenda-legenda itu masuk kok, kenapa ikonnya Roma, pangeran Roma justru bermasalah dengan klubnya kayak gitu sih Mas. Gue jadi sedih. Oke, versi terakhir, siapa pemain Roma yang paling berbekas di hati Virzi kalau orang mengatakan AS Roma? Menarik nih. Kalau orang mengatakan Roma yang paling berbekas dari tahun ke tahun ya, ada dua kali Mas. Boleh. Batistuta dan Hidetoshi Nakata sih. Wow. Karena Batistuta tuh ikonik banget. Apa ya buat gue ya? Dengan rambut, dengan gaya bermainnya buat gue sih ikonik banget. Dia tahun juara apa setelahnya ya? Tahun juara. Pas juara ya. Pas juara. Tahun juara kan ya, mungkin karena itu juga sih. Kalau buat gue sih dua itu sih Mas. Hidetoshi Nakata dan Gabriel Omar Batistuta. Yeah. Kalau Reza, siapa Reza? Iya, hampir sama sih kayak Mas Virzi. Yang pertama Batistuta karena dia salah satu pemain sepak bola pertama yang saya tahu dan saya beli jersey-nya itu Batistuta. Dan saya tahunya waktu udah di Roma gitu, belum nggak pas dia di Fiorentina gitu. Jadi dan dulu kan saya hobi main PS, jadi Batistuta itu kan shoot-nya 19. Dewa. Tiap tendang pasti gol aja gitu dari jarak dekat. Jadi Batistuta itu paling mengenang sih kalau buat saya gitu. Gabriel Batistuta. Oke, terakhir harapannya apa Reza buat AS Roma Indonesia dan juga untuk AS Roma kecintaan kita bersama? Ya, harapan buat AS Roma Indonesia sih ya semoga kita masih bisa terus memberikan pelayanan dan konten-konten terbaik buat memenuhi passion Romanisti di Indonesia, dan buat Roma udah pasti gelar sih, entah apapun itu, Coppa Italia, Piala Super Italia, Scudetto, udah terlalu lama AS Roma haus gelar. Jadi harapan saya jelas gelar buat AS Roma. Mantap. Oke, terakhir Virzi, harapan untuk Serie A apa? Juga mungkin ada pesan buat teman-teman Romanisti. Ya, menurut gue emang ini saatnya Serie A sih menjadi kompetisi yang kompetitif lagi. Kompetisi yang nggak lagi dikuasai oleh satu tim, kompetisi yang nggak hanya diwarnai oleh hitam dan putih gitu loh, tapi merah bisa naik, biru bisa naik, tim-tim lain juga bisa bersaing di atas. Terus apalagi Roma dengan wage budget dia segitu, emang udah saatnya dia menantang puncak juga Mas. Kalau buat teman-teman Romanisti Indonesia ya ini juga lah, kita salam kenal, kita jaga
silaturahmi di sosial media pastinya. Senang sekali gue kalau setiap kali kenalan sama teman-teman fans club itu, karena dari dulu emang ketika masih tablet bola kan juga kita sering ngadain acara komunitas. Jadi part of the game is the community gitu. Tanpa community sepak bola itu nggak ada apa-apanya bagi gue. Oke, terima kasih banyak Bro Firzi, luar biasa nih. Ini satu wartawan yang gue lihat luar biasa nih, cerdas. Bisa aja. Mantap. Nanti kita bahas Newcastle ya next time. Reza, Ya, makasih. Mas. Salam buat teman-teman dari Siap. Romantis Indonesia ya semuanya ya. Oke, Siap. guys, itulah bagaimana perbincangan gue dengan Firzi dan juga Reza, bahwa waktunya Serie A Liga Italia bisa bangkit di saat pandemi seperti ini. Tentunya bagi Romanisti ini bukan tidak mungkin, karena dalam segala situasi seperti ini tetaplah percaya bahwa Roma akan kembali ke masa kejayaannya bersama dengan Paulo Fonseca. Terima kasih sudah menyaksikan T10 TV. Dalam Komdak Komentator Dadakan, kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan share videonya kemana-mana. Tio Nugroho, Firzi, dan juga Reza pamit. Bye!